datang kembali di channel YouTube Halo Nusa. Kali ini bersama Kak Uci kita akan sama-sama belajar untuk membahas kunci jawaban kelas 5 adik-adik. Pembelajaran yang dibahas kali ini adalah pembelajaran kedua halaman 70, 71, 72, 73, 75, dan 79. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, serta tema 9, benda-benda di sekitar kita. Nah, mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Adik-adik, mari kita lihat bersama gambar yang disajikan ya. Ini adalah keluarga Siti. Ada Siti, ibu, ayah, dan adik Siti yang sedang melakukan kegiatan beres-beres rumah. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Nah, di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet dan melalui komputer. Sementara adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Selanjutnya, mari kita mengamati adik-adik. Perhatikan alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti berikut. Yang pertama ada televisi. Lalu ada radio. Selanjutnya ada komputer. Nah, kita masuk kunci jawaban halaman 70. Adik-adik, mari kita berlatih. Adik-adik diberikan sebuah pertanyaan, adik-adik diminta untuk menjawabnya. Apakah yang dimaksud iklan elektronik? Tuliskan dalam kolom berikut. Jawabannya, iklan elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik, misalnya radio, televisi, dan internet. Kita baca kembali sebuah bacaan adik-adik. Adik-adik disajikan bacaan mengenai unsur-unsur iklan agar menarik. Ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Itulah unsur-unsur dalam iklan. Kita masuk kunci jawaban halaman 71. Kamu telah mengetahui unsur-unsur iklan secara umum. Sekarang coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut. Nah, kita lihat ya. Untuk radio, unsurnya ada kombinasi dari bunyi, kata-kata, dan efek suara. Yang kedua, perhatian. Tiga, minat. Keempat, keinginan. Kelima, rasa percaya. Dan yang keenam, tindakan. Untuk televisi, unsur-unsurnya ada kombinasi dari suara, gerak, gambar, dan tulisan. Lalu ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Untuk internet, unsur-unsurnya ada kombinasi dari suara, gerak, gambar, dan tulisan, perhatian, minat, gerak, rasa percaya, dan tindakan. Oke adik-adik, kita masuk ke kunci jawaban halaman 72, 73. Beri penilaian terhadap iklan-iklan elektronik pada gambar. Apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada? Sertakan pula alasan penilaianmu terhadap iklan tersebut. Kaitkan alasanmu dengan unsur-unsur iklan elektronik. Penilaianku yaitu iklan di atas kurang memenuhi unsur-unsur elektronik. Alasannya karena iklan tersebut tidak menjelaskan keunggulan produk dan nama produk, sehingga kurang menarik. Nomor 2. Penilaianku iklan di atas cukup menarik. Alasannya karena iklan tersebut di dalamnya terdapat penjelasan keunggulan produk dan juga ada nama serta gambar produk. Minum lo, padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Iklan ketiga, penilaianku iklan tersebut sangat menarik perhatian. Iklan berisi keunggulan produk, nama, gambar, dan bonus dari produk sehingga menarik perhatian. Speed up. Kini super cepat dengan bonus konten super melimpah, diskon 50%. Oke, Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan ibu Siti yang menginginkan teh panas.
Nah, inilah minuman yang dibuat Siti. Ada gambar airnya ya, air es. Ada juga segelas es teh. Selanjutnya ada segelas es kopi, lalu segelas teh manis. Adik-adik, kita masuk ke pembahasan kunci jawaban halaman 75. Kali ini adik-adik diminta untuk berdiskusi bersama teman-teman. Kamu telah mengetahui beberapa contoh zat pada materi. Sekarang diskusikan dengan teman satu kelompokmu untuk mencari contoh lain materi yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Berikan alasan mengapa materi tersebut termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen. Setiap kelompok minimal membuat 5 contoh materi. Buatlah laporan hasil diskusi kelompokmu, kumpulkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai. Ini ya, contoh pembahasannya, laporan hasil diskusi. Anggota kelompoknya Wawan, Siti, Dayu, Iwan, Made, dan Budi. Ganti nama-namanya dengan nama anggota kelompok adik-adik ya. Hasil diskusi materinya yaitu pertama zat tunggal. Contoh zat tunggal diantaranya tembaga, berlian, gula murni, garam dapur, baking soda, besi, air, emas murni, sulfur, dan timah. Alasannya karena komposisinya konstan atau tetap dan memiliki sifat yang sama di seluruh bagiannya. Yang kedua, zat campuran homogen. Contoh zat campuran homogen antara lain kuningan, stainless steel, tenol, cuka, baja, air garam, sirup, udara, perunggu. Alasannya karena tidak terlihat lagi batas-batas antara zat-zat yang dicampurkan. Yang ketiga, zat campuran heterogen. Contohnya yaitu campuran kapur dan pasir, adonan cor beton, pizza, air kapur, air kopi, es dawet, es campur. Karena masih terlihat bidang batas antara zat-zat yang tercampur tersebut. Itu alasannya ya. Baik adik-adik, selanjutnya mari kita mengamati. Siti dan Ibu selesai bersamaan. Siti dan Ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu, ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Ingatkah kalian yang dimaksudkan dengan pola lantai adik-adik? Nah, kali ini kita disajikan gambar ya. Ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 adik-adik menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari, sedangkan gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Jadi pola lantai itu ada yang vertikal. Berikut contohnya ya, itu dapat dilihat gambarnya pola lantai vertikal berbentuk lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Lalu ada pola lantai diagonal. Diagonal berbentuk menyamping atau menyudut dari kanan ke kiri ya. Selanjutnya ada pola lantai melengkung. Kali ini penari membentuk garis lingkaran namun melengkung ya. Nah, inilah contohnya. Seperti video yang ditampilkan. Baik adik-adik, kita akan membahas kunci jawaban halaman 79. Kali ini adik-adik diminta untuk berlatih. Adik-adik telah mengetahui pengertian pola lantai tarian daerah. Sekarang coba adik-adik cari contoh gerakan tari daerah dari internet atau dari kaset video tarian daerah. Mintalah bapak, ibu, saudara untuk mendampingimu saat mengamati gerak tarian tersebut. Tuliskan tarian yang adik-adik amati dan pola lantai tariannya. Lakukan kegiatan ini secara berkelompok. Nah, tarian yang saya amati adalah tari piring. Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan 2 piring di atas 2 telapak tangan. Penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat diselingi dengan mendentingkan piring atau 2 cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Pola lantai yang dipergunakan dalam tari piring adalah lingkaran besar dan kecil, horizontal dan vertikal. Adik-adik, terakhir mari kita merenungkan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Hari ini saya telah belajar sikap percaya diri, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Untuk pengetahuan, saya telah belajar tentang iklan elektronik, materi zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen, juga pola lantai dalam karya tari.
Sedangkan untuk keterampilan, saya sudah belajar mengidentifikasikan, mengkomunikasikan, dan berkreasi. Oke adik-adik, demikianlah video pembahasan kunci jawaban pembelajaran 2. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta share video ini ya adik-adik. Sampai jumpa, semangat belajar!